Halo, apa kabar kawan-kawan dimanapun berada? Bertemu lagi bareng gue Zakir. Dan kali ini gue bakal bahas hal-hal yang terjadi di dunia maya dan dunia nyata, khususnya di daerah gue tercinta di Kabupaten Majalengka. Pada tanggal 30 Oktober 2021 itu terjadi sebuah musibah di tempat wisata yang sangat hype banget, yaitu di Terasering Penyawean. Nah, tepatnya di daerah komplek ini nih, komplek Penyawean ini. Jadi, ada bangunan yang lagi dibangun nih, Gerai Penyawean. Nah, rencananya gerai ini akan dibangun itu untuk tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Penyawean yang nantinya guna untuk kuliner, jajakan produk dan lain sebagainya. Cuman proyek yang sebesar 4,1 miliar ini ternyata ambruk. Cermaitoday.com Majalengka. Bangunan proyek pembangunan gerai di objek wisata Terasering Penyawean, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ambruk pada Sabtu 30 Oktober 2021 lalu. Ambruknya proyek pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Sparbud Kabupaten Majalengka senilai 4 miliar lebih tersebut diduga disebabkan karena terjadinya pergeseran tanah di lokasi pembangunan. Terpantau bronjong batu yang dijadikan sebagai tembok penahan tebing dan tiang bangunan ambles. Camat Argapura Wawan Kurniawan mengatakan pada saat ambruknya bangunan tersebut, kondisi cuaca sedang diguyur hujan deras sehingga diduga lokasi proyek pembangunan itu bergeser hingga ambruk. Kejadiannya tanggal 30 Oktober kemarin. Jadi saat itu hujan, menurut pekerja di sana mereka saat pulang belum ada kejadian. Mungkin sekitar maghrib terjadi pergeseran tanah sehingga mengakibatkan terganggunya pondasi dan bangunan yang sedang dibangun. Jadi yang jadi pertanyaan gue adalah, ketika membangun gerai ini apakah tidak dilaksanakan pengkajian saat perencanaan, seperti apakah tanahnya ini labil, mudah longsor dan lain sebagainya. Yang menurut gue orang awam kan seharusnya ketika kita membangun sesuatu itu ada analisis dulu, ada analisa dulu apakah tanah di sini bagus, cocok untuk dibuat bangunan seperti ini atau tidak. Dan entahlah ini dilakukan perencanaannya seperti apa sih di Sparbud Majalengka. Gerai Penyawean yang merupakan proyek pembangunan di Sparbud Majalengka digadang-gadang menjadi bangunan yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi rakyat, karena nantinya di gerai itu akan dijadikan pusat oleh-oleh kawasan wisata Argapura dan dirancang untuk dijadikan lokasi pertunjukan seni budaya. Oke. 30 Oktober 2001 awal mula ambruk, pembangunan pun dimulai. Namun baru 64% pembangunan proyek ini di-stop lantaran ambruk pada Sabtu 30 Oktober 2021. Pemerintah setempat belum bisa memberi keterangan yang pasti waktu terjadinya ketika sedang hujan deras. Kemungkinannya 3, curah hujan, pergeseran tanah, atau kegagalan perencanaan. Gue lebih sepakat ke kegagalan perencanaan ya. Kalau memang perencanaannya matang kan sudah tahu kondisi di tanah itu seperti apa. 9 November 2021 tanggapan Camat Argapura. Saat itu ambruknya bangunan terjadi pada saat maghrib. Seperti yang tadi gue sampaikan ya. Ini udah 15 November 2021. Nah, ada tanggapan dari DPRD. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Asep Eka Mulyana mengatakan hingga saat ini dugaan sementara penyebab ambruknya proyek sebesar 4,1 miliar itu disebabkan karena adanya kegagalan perencanaan. Lalu DPRD Majalengka meminta Dinas PUTR untuk melakukan kajian. Oh, berarti ketika perencanaan tidak berkonsultasi dulu dengan Dinas Perencanaan mungkin ya, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaannya. 6 Desember 2021 Dinas PUTR merekomendasikan agar tidak dilanjutkan. Hasil rekomendasi kami PUTR bahwa untuk pekerjaan aktivitas di sana tidak dilanjutkan, kata Mamat Surahmat, Kepala Bidang Tata Bangunan PUTR Majalengka. 7 Desember 2021 di Sparbud Majalengka tidak melanjutkan proyek Gerai Penyawean. Penghentian agar tidak lebih besar kerugiannya. Bangunan yang sudah 64% kalau dilanjutkan khawatir menambah beban, makanya dihentikan untuk pembangunannya. Kalau tahun 2022 tidak ada perubahan pergeseran tanah, kalau perlu dilanjutkan dengan tetap menyempurnakan perencanaan, kata Iding Solehudin, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Kalau menurut gue pribadi sih nggak usah dilanjutkan ya, karena sudah tahu kontur tanah di sana seperti itu. Bronjong yang segede gitu aja bisa amblas gitu. Jika nekat dilanjutin,
iya nggak bakalan bagus juga sih. Ya semisal kalau dilanjutin di lokasi yang berbeda, ya itu perlu perencanaan yang lebih matang lagi ya, karena memang kan kalau teman-teman yang pernah ke Panyawean lihat tuh di pinggir-pinggir jalannya kan kayak jurang-jurang kayak gitu, dan apalagi ditanami beton ya gitu, harusnya ditanami pohon gitu biar resapan airnya juga bagus. Ditanami beton ya inilah gitu. Pentingnya perencanaan dari sebuah pembangunan adalah kayak gini nih. Jadi kita tidak asal saja membangun gitu. Jadi sudah tahu nih kalau membangun di sini seperti apa, efeknya akan gimana gitu. Kalau menurut gue pribadi sih lebih baik jangan dilanjutin gitu. Udahlah gitu. Kalau maupun cari tempat yang lain, jangan di sekitaran tebing-tebing gitu. Soalnya sangat rawan sekali gitu. Soalnya gue juga kalau ke Panyawean tuh ya, apalagi kalau naik mobil. Panyawean naik mobil, cobain deh. Sensasinya beda coy. Jalan kecil nih, mobil gede, lewat motor dari sana, mobil juga dari sana, dua arah. Udah tuh power. Mari kita baca komen-komenannya di Instagram besoksenin.com nih. Ada dari Pixia Unuropik. Weh, ini Mang Pixi nih. Lumayan ladang nilep duit negara, mending lanjut. Wow. Udah lah, saya kamu ikut komen. Terus dari Maulana Ipung, wah ini si Mang Ipung nih, bejakeun aya pengkajian tanahna atuh wani-wani tanah gembur han didesain bangunan besar pakai pasangan batu, banyak teknik mekanikanya. Duh tes soil heula tuh karek disesuaikan ke bentuk bangunan. Hayo we dipelakan beton leuweung teh. Apakah Anda perlu translate? Saya translatekan. Bilangin harus ada pengkajian tanah. Berani-berani tanah gembur han berani-berani tanah gembur cuma didesain bangunan besar pakai pasangan batu, banyak teknik mekanikanya. Tes soil dulu atuh, baru disesuaikan ke bentuk bangunan, terus aja ditanami beton. Jadi gini, gue heran tuh, kok kenapa nggak ngelakuin perencanaan dengan matang gitu. Apakah amdalnya juga mungkin kan ada pengkajian tanahnya kontur seperti apa gitu. Terus kedepannya ketika ini hujan deras atau kemarau, apakah berdampak pada pembangunannya atau tidak gitu. Kenapa sih sekelas Pemda gitu nggak ngelakuin itu gitu. Apalagi ini kita ngelihat nominalnya yang 4,1 M ya. Nah, seperti itulah teman-teman yang terjadi di Majalengka pada saat ini, yang sedang hangat dibicarakan oleh teman-teman di media sosial dan masyarakat Majalengka tentang kepariwisataan, yang dimana pembangunan gerai ini diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat, justru malah jadi bencana. Menurut teman-teman semua nih, baiknya 4,1 miliar ini diapain aja nih gitu ya, langkah baiknya gitu. Udah gitu aja, terima kasih udah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.